Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi inna roja'i la yunqati'u angka wa in asaituka. Ya Allah, saestu pengarep-arep kula, pengharapan kaula anggene kaula ngarep-ngarep niki mboten nate pedhot dumateng panjenengan. Ya Allah, harapan kula mboten nate pedhot dumateng panjenengan. Wa in asaituka, senajana kula dalam keadaan ngelampahi maksiat, senajan kula dalam keadaan bermaksiat. Ya Allah, harapan kaula, pengarep-arep kaula dumateng panjenengan niki mboten pedhot, mboten nate pedhot dumateng panjenengan, senajan kula dalam keadaan maksiat. Teng mriki didhawuhkan, kenapa demikian? Karena bagi orang arifin, mereka mengetahui makrifat, merasakan bahwasanya Allah ini adalah zat yang mengawali segala kebaikan-kebaikan yang ada di dunia, termasuk yang berkaitan dengan dirinya. Maka jika Allah zat yang demikian, maka akan selalu memberikan atau akan selalu bisa diharapkan kebaikan-kebaikan darinya, walaupun kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Seperti orang tua yang melahirkan anaknya dengan segala kebaikan-kebaikan, harapan-harapan kebaikan atas kelahiran anaknya. Orang tua itu ketika melahirkan anaknya, memiliki anaknya, pastinya memiliki harapan-harapan yang baik tentang anaknya, ingin anaknya tumbuh berkembang menjadi anak yang solih-solihah, berguna bagi bangsa, agama, masyarakat, dan lain sebagainya. Ingin anaknya menjadi orang yang sukses dan lain sebagainya. Harapan-harapan kebaikan-kebaikan dari orang tua kepada anaknya. Maka ketika misalkan si anak ini nanti tumbuh menjadi kanak-kanak atau remaja, kemudian si anak ini tadi dalam keadaan khilaf, mungkin kurang ajar atau berani dengan orang tuanya, maka dalam keadaan si anak yang berani kepada orang tuanya, kurang ajar kepada orang tuanya, ini sejatinya orang tuanya masih bisa diharapkan kebaikan-kebaikan untuk si anak itu tadi. Jadi kadang ada orang ya, seperti kisah Alqamah, ketika sahabat Nabi ini sulit untuk mati karena kurang ajarnya kepada ibunya, sehingga Nabi dawuh suruh mencari ibunya untuk memaafkan, karena kalau ibunya tidak memaafkan ini Alqamah tidak mati-mati, maka harus dibakar. Nah, dalam keadaan yang demikian si ibu Alqamah ini tersentuh hatinya sehingga memberikan maaf, sehingga Alqamah bisa meninggal. Ini kebaikan orang tua kepada anaknya, tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingannya dengan kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Maka itulah di sini didhawuhkan, ya Allah, harapan kaula mboten nate pedhot dumateng panjenengan, harapan kami tidak pernah putus dumateng panjenengan meskipun kami dalam keadaan maksiat, ya Allah. Karena kula tahu panjenengan engkang ngawali segala kebaikan-kebaikan, dan yang demikian ini senantiasa bisa diharapkan kebaikannya walaupun kita dalam keadaan berani atau maksiat melanggar perintah-perintah Allah.
kama an khaufi la yuzayiluni, sebagaimana juga rasa wedi kaula, rasa takut kami tidak pernah hilang dari diri kami, tidak pernah terpisah dari diri kami. Wa in ata'tuka, meskipun kami dalam keadaan taat dumateng panjenengan. Ya Allah, rasa takut kami dumateng bendu panjenengan, dumateng murka panjenengan, ini tidak pernah hilang, tidak pernah terpisah dari diri kami, meskipun kami dalam keadaan taat dumateng panjenengan ya Allah. Karena bagi seorang arifin, mereka memahami, orang yang makrifat kepada Allah, mereka mengetahui bahwasanya Allah ini maha melakukan segalanya sebagaimana yang dikehendakinya, apa-apa yang dikehendakinya. Maka ketaatan kita kepada Allah ini tidak bisa mengekang atau membatasi apa yang dikehendaki Allah. Apalagi jika taat kita ini kemasukan penyakit-penyakit para hadirin. Meskipun taat kita ini katakanlah murni 100% bisa lillah dan billah, kita sholat lillah dan billah, kita berpuasa lillah dan billah, dan ketaatan-ketaatan yang lain kita bisa lillah dan billah murni 100%, ini pun tidak menjamin Allah tidak murka kepada kita. Ini pun tidak menjamin Allah ridho kepada kita. Apalagi jika ketaatan-ketaatan kita ini belum murni 100%. Apalagi jika ketaatan-ketaatan kita ini masih kecampuran penyakit-penyakit hati, ujub, riya, takabur dan lain sebagainya. Istilah wahidiyah lin nafsi bin nafsi. Maka ibarat emas 24 karat ini, jika kita berada di tengah-tengah hutan ya tidak ada harganya, padahal emas 24 karat. Apalagi emasnya kecampuran tidak 24 karat. Seperti cerita Mbah Ma'ruf. Ya, Mbah Ma'ruf ketika riyadhah tirakat di Madura, ini beliau berjalan bersama sahabatnya, yang kebetulan sahabatnya ini memiliki harta yang cukup banyak. Kemudian Mbah Ma'ruf bertanya kepada sahabatnya, beliau bertanya, "Kang, dungomu karo duitmu karo dungoku mandi endi, manfaat endi?" Kemudian temannya Mbah Ma'ruf menjawab, "Ya manfaat duitku Kang, ya manfaat uang saya." Terus kemudian Mbah Ma'ruf meminta, di tengah hutan tidak ada siapa-siapa. Mbah Ma'ruf meminta, "Ya kalau begitu saiki dhewe padha luwene, sama-sama laparnya, samian tuku golek makanan. Wah yo gek enek bakul nyang kene." Ya gak bisa. "Oh ya wis lek ngono wayahku tak ndonga." Kemudian Mbah Ma'ruf berdoa kepada Allah, tidak lama kemudian datanglah seseorang yang membawa berkat, bertemu dengan Mbah Ma'ruf dan sahabatnya, bertanya, "Apakah sampean lapar?" Ketika dijawab ya, kemudian ditinggalkanlah makanan untuk dimakan Mbah Ma'ruf dan temannya itu. Inilah gambaran seorang yang kaya, punya uang yang banyak, ibarat emas yang murni. Ini pun tidak akan laku jika di tengah-tengah hutan, apalagi emasnya tidak murni, apalagi uangnya tidak banyak. Demikian pula lah ibadah-ibadah kita kepada Allah, taat kita kepada Allah. Ketika taat kita ini murni pun, ini tidak bisa menjamin kita untuk terhindar dari siksaan Allah, dari murka Allah, dan menghindari siksaan-siksaan Allah. Apalagi jika taat kita ini tadi kecampuran, tidak lillah billah tetapi lin nafsi bin nafsi, maka jauh tidak bisa menjadikan jaminan
atas taat-taat kita, dengan taat-taat kita atas keselamatan kita. Maka itu didawuhkan, ya Allah, ketakutan kula ini tidak pernah lepas dari diri kula, senajan kaulo tansah, senajan kaulo dalam keadaan taat dumateng panjenengan. Jadi walaupun kita sedang sholat, beribadah, bermusyahadah, maka kita juga harus introspeksi apakah betul-betul taat kita ini lillah billah. Jangan-jangan ini hanya linafsi binasi, yang mana kita justru terlena. Kita merasa alhamdulillah saya sudah sholat 5 waktu jangkep, saya sudah puasa, rukun iman, rukun Islam sudah saya penuhi, insya Allah saya tidak akan masuk ke neraka, insya Allah saya akan mendapatkan surga. Justru disinilah kita terpleset para hadirin. Seorang yang makrifat ini justru di dalam ketaatan-ketaatannya ia senantiasa diliputi rasa takut dan cemas kepada Allah, karena semua yang dilakukan ini tidak bisa menjamin dirinya selamat dunia dan akhirat. Maka itu para ulama arifin, ahli marifat mendawuhkan bahwasanya tempat munculnya rasa takut dan rasa harap seorang hamba kepada Allah ini muncul dari seseorang ini tadi melihat sifat-sifat Allah yang memiliki sifat menakutkan dan bisa diharapkan. Allah memiliki sifat yang menakutkan. Allah memiliki sifat-sifat yang bisa diharapkan. Dan dari sifat-sifat inilah muncul rasa dalam diri seorang hamba, sehingga seorang hamba muncul rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sifat-sifat Allah ini, kedua sifat Allah ini yang menakutkan dan yang bisa diharapkan ini, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, ini tidak ada bedanya. Semua sama saja. Sifat-sifat Allah ini tidak ada bedanya. Semua sama saja. Jika kemudian kita seakan-akan memiliki rasa, wah, sifat Allah yang ini menakutkan, saya harus menghindari. Oh, sifat Allah yang ini mengenakkan, bisa diharapkan, maka saya harus kejar. Ini karena nakisnya, karena kurangnya penglihatan kita, penilaian kita di dalam melihat sifat-sifat Allah. Singkat kata, ini karena kita masih dikuasai linnafsi binafsi. Seperti Allah dawuh bahwasanya manusia ini sama saja di hadapan Allah, tidak ada bedanya. Baik yang kaya, miskin, sehat, sakit, pintar, bodoh, dan lain sebagainya, semua sama saja. Yang membedakan adalah ketaatan dan ketakwaan dirinya kepada Allah. Maka jika seseorang ini telah mencapai makrifat, melaksanakan taat, maka ia bisa melihat dengan lillah dan billah. Maka jika seseorang sudah lillah billah, semuanya sama saja. Seseorang yang telah makrifat, semuanya sama saja. Seseorang yang telah makrifat ini ketika mendapatkan rizki dari Allah, bukannya senang-senang, hura-hura, euforia, tetapi justru takut kepada Allah. Ya Allah, kula panjenengan paringi harta yang sedemikian rupa, lalu kados pundi menawi kula mboten saged mempertanggungjawabkan amanah panjenengan iki, justru takut. Sebaliknya, orang yang makrifat ketika mendapatkan cobaan dari Allah, diberi sakit, usahanya diberi jatuh, rugi dan lain sebagainya, mereka tidak bersedih, berlarut-larut, bahkan sampai menggerutu kepada Allah, tetapi justru muncul rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kula tasik panjenengan paringi rasa-rasa kerugian-kerugian duniawi semacam ini, hingga kula mboten terlena, sehingga kula mboten meninggalkan panjenengan. Sehingga dengan demikian sifat-sifat Allah ini sesungguhnya sama saja, semua sama saja. Yang menjadikan kita melihat satu dengan yang lainnya ini enak dan tidak enak, ini adalah karena nafsu kita, karena
sifat-sifat Allah ini tidak sesuai dengan nafsu kita, sehingga muncul asumsi, muncul pemikiran dalam pemikiran kita bahwasanya sifat Allah yang ini enak, yang ini tidak enak, dan lain sebagainya. Maka bagi orang arifin sifat-sifat Allah ini sama saja. Maka didhawuhkan ketakutan yang sempurna, seseorang yang takut akan sifat-sifat Allah, seseorang yang takut akan ancaman-ancaman Allah, akan bendune Allah, akan murkanya Allah, seseorang yang takut demikian ini, rasa takutnya akan sempurna jika dibarengi dengan amal-amal ketaatan kepada Allah. Jika seseorang mengaku takut kepada Allah, saya takut kepada Allah, takut nerakanya Allah, tetapi tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah, maka ini tidak sempurna, bahkan palsu para hadirin. Seperti kita kepada orang tua kita mengaku segan, kita mengaku hormat, kita mengaku takut kepada orang tua kita, tetapi kita tidak melaksanakan perintah-perintah orang tua kita, ini taat kita kepada orang tua kita tidak sempurna, bahkan palsu para hadirin. Demikian pula kita kepada beliau Kanjeng Rama para hadirin hadirat. Selama ini kita niat derek, niat makmum, mengaku-ngaku jadi murid beliau. Kita takut kepada perintah-perintah beliau. Kita takut jika beliau duka kepada kita. Tetapi jika ketakutan kita ini tidak dibarengi dengan ketaatan kepada beliau, dengan menjalankan tuntunan-tuntunan dan dawuh-dawuhnya, maka ketaatan kita ini tidak sempurna, bahkan palsu para hadirin. Demikian pula roja atau pengharapan yang besar ini muncul. Harapan yang besar ini muncul ketika kita dalam keadaan maksiat. Harapan akan pertolongan, harapan yang kuat ini akan muncul dari dalam hati kita, dari dalam diri kita ketika kita dalam keadaan yang terjepit atau dalam keadaan darurat. Ketika kita membutuhkan, mengharapkan pertolongan dari teman kita, sedangkan kita masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan kuat, maka rasa harap ini tidak akan muncul dengan kuat. Ya, saya minta ditolong, tapi kalau toh tidak ditolong, ya tidak apa-apa, saya tak menahan. Ini tandanya rasa harapnya belum begitu kuat. Tetapi jika seseorang ini tenggelam di sungai berantas misalkan, dia kedelep tidak bisa renang atau kakinya kram, kemudian dia rojak mengharap akan bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menolong, inilah harapan yang paling kuat dari seseorang atas sebuah pertolongan. Karena jika tidak ditolong, ia bisa mati tenggelam seketika. Demikian pula lah kita, harapan-harapan kita kepada Allah. Jika mungkin harapan kita kepada Allah ini ketika kita dalam keadaan taat, dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan baik, dalam keadaan tercukupi, terutama secara batiniah, maka rasa harap yang muncul ini tidak sebegitu kuatnya dibanding ketika kita melakukan maksiat para hadirin hadirat. Maka untuk itu, ketika kita mungkin oleh Allah dicoba, diuji, sehingga kita tidak bisa menghindari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketika kita diuji tidak bisa menghindari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, disitulah seharusnya muncul rasa pengharapan yang betul-betul sungguh-sungguh akan maghfirah, fadl dari Allah supaya kita diselamatkan, sehingga kita tidak berlarut-larut dalam keadaan maksiat-maksiat kita para hadirin hadirat. Untuk itulah terkadang ujian yang paling berat itu adalah ketika seorang hamba diuji dalam keadaan taat para hadirin hadirat. Ujian yang paling berat itu adalah ketika seorang hamba diuji sholat 5 waktu jangkep,
puasanya jangkep, semua tampak sempurna secara lahiriah. Tetapi jika tidak waspada, jika tidak tumbuh rasa khauf di dalam hatinya, takut di dalam hatinya, justru ia merasa keakuannya muncul. Aku sudah bisa beribadah, aku sudah bisa ini, aku tidak akan masuk neraka, aku pasti akan masuk surga. Inilah yang justru rawan sekali menjadikan terpeleset kita para hadirin. Namun sebaliknya, jika kita dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan tidak taat, dalam keadaan maksiat, kita jangan pernah putus asa sedikit pun para hadirin. Justru disitulah muncul rasa harap yang sangat kuat akan pertolongan dari Allah. Ibarat orang yang tenggelam di sungai, ini diangkat, memiliki rasa harap supaya segera diangkat sehingga dientaskan, bisa kembali hidup di daratan, bernafas, bergaul dengan teman-temannya. Demikian pula lah kita. Ketika kita dalam keadaan maksiat, kita jangan putus asa para hadirin. Kita mohon maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon nadhrah barokah beliau ghusi hadza zaman para hadirin. Mari pengamal sholawat wahidiyah kita yang masih belum sempurna, jauh dari sempurna, senantiasa dikuasai hawa nafsu. Kita setiap hari berdosa, melakukan maksiat. Kita jangan putus asa. Kita mohon jangkungan doa restu dari beliau Mbah Yai. Kita mohon jangkungan doa restu dari beliau Kanjeng Rama. Kita matur duh Kanjeng Rama. Kula pengamal wahidiyah ngaku-ngaku nderek panjenengan ning kula tasik senantiasa dikuasai hawa nafsu kula Kanjeng Rama. Saestu niki jika mboten panjenengan tolong, jika mboten panjenengan angkat dari lumpur-lumpur niki, kula akan mati dalam keadaan tidak iman kepada Allah para duh Kanjeng Rama. Mari para hadirin. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil adaba musri bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana bir yasir iftah wahdina qarib wa alif bainana ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya wa fi hadhil mujahada ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Al-Fatihah.